rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, dan merasakan kebaikan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah
hadirat-Mu ya Tuhan. Hati kami merindukan akan hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Shikarala batakarala barala 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 baralamu. Shikarala batakarala barala 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 baralamu. Shikarala barala 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 baralamu. Makasih Tuhan Yesus. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesus, Yesus, kami cari wajah-Mu. Oh, kami suka diam di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sekian ramayana Yesus. Hey, sekian lama Yesus. Haleluya. Sikirike shikarala batakarala barala 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 barala. Shikarala barala 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 barala. Shikarala batakarala barala 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 barala. Oh, rala barala 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 barala. Sekian nama Yesus, sekian nama yana-yanamu. Haleluya. Sikarala barala 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 barala. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan
Kami rasakan hadirat-Mu bagi hari ini Tuhan. Kami rasakan Kau hadir melawat setiap kami Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru bagi hari ini Tuhan. Kami terima ya Tuhan kesembuhan karena ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pemulihan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat suara kita. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa buat bangsa Indonesia, kami serahkan kepada Engkau, damailah bangsaku, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia, biar Indonesia menjadi bangsa yang dipulihkan, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang aman ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden, TNI Polri, dan juga para menteri kami serahkan kepada Engkau, biarlah Tuhan mereka bekerja dengan roh takut akan Tuhan, dan menurut tanggung jawab mereka, benar-benar mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan, demi kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biar mereka diberi kekuatan, kesehatan, berikan roh keadilan yang daripadamu dalam mereka memimpin bangsa ini ya Tuhan, yang sebagai tugas keamanan, biar mereka juga bertugas dengan baik supaya bangsa ini boleh memiliki keamanan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pemilu yang terpilih, calon presiden dan wakil presiden yang terpilih, kami serahkan kepada Engkau, karuniakan hati mereka, yaitu hati yang takut akan Tuhan, yang toleran, dan juga yang nasionalis. Mari Bapak, di hari-hari ini meskipun banyak demo-demo di mana-mana, namun kami percaya Tuhan yang kendalikan, dan biarlah tetap aman ya Tuhan, karena Tuhan sendiri yang melawat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya biar presiden yang terpilih ini boleh menjadi presiden yang sungguh-sungguh, mereka memiliki visi dan misi yang benar ya Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat lawatan Tuhan Hari Pantikusta ketiga dan juga generasi Yeremia, kami serahkan kepadamu, kami percaya lawatan Allah terjadi lebih dahsyat lagi pada akhir zaman ini ya Tuhan, supaya umat-umatmu, anak-anakmu, hamba-hambamu mengalami pencurahan kuasamu yang dahsyat sebagai dasar landasan kami untuk memenangkan jiwa-jiwa. Anak-anak muda Tuhan, Engkau berkati dengan roh takut akan Tuhan, mereka hidupnya menjaga kesucian dan kekudusan, dan dimanapun mereka berada boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah pergaulan yang gelap ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekali mereka dengan firman dan Roh Kudus, sehingga mereka boleh melakukan segalanya didasari dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota Wonosobo dan Semarang. Tuhan karuniakan, Tuhan pemerintahnya, mereka memiliki roh takut akan Tuhan, baik yang dari wali kota, dari bupati, dari Tuhan Yesus kecamatan, Tuhan, bahkan sampai ke kelurahan, ke RT RW, Tuhan, biar mereka memiliki hati, yaitu yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan pemerintahannya dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, diberkati kota-kota kami ini Tuhan, dengan damai sejahtera yang turun dari Allah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan perekonomiannya juga diberkati Tuhan, keamanan juga dikaruniakan Tuhan atas kota-kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani, Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan II Bapak Pendeta Yosua Kumanau, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauji Mangaranat, dan juga kami berdoa buat Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko yang ada di Jakarta,
Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ada di Purwokerto, Gembala Jemaat Bapak Andi, Timotius Andi dan keluarga, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memberkati para hamba-hambamu ini Tuhan, urapi dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga pelayanannya dimanapun, baik di jemaat Tuhan, baik di luar kota, baik kemanapun Tuhan, mereka melayani Tuhan. Mari Bapa, biar kekuatan Roh Kudus yang bekerja Tuhan untuk membekali hamba-hambamu sehingga terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, terjadi pertobatan, terjadi pemulihan, terjadi banyak jiwa yang diselamatkan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karuniakan kesehatan buat keluarganya. Ya Tuhan, juga Tuhan berkati apa yang menjadi keperluan mereka. Perlindungan Tuhan sempurna atas tubuh, jiwa, dan rohnya, yaitu atas hamba-hambamu, atas keluarganya, atas anak cucunya. Diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa buat HUG Center. Kami serahkan kepadamu. Biarlah tempat HUG Center nantinya dapat menjadi berpengaruh bagi transformasi Kota Wonosobo dan segala fasilitas-fasilitas yang akan dirancanakan, yaitu pendidikan, olahraga, kesehatan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong, kami percaya Tuhan yang telah sediakan sarana prasarana, semua dana-dana biaya Tuhan, semuanya ya Tuhan yang menyediakan, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Maka segala rencana-rencana kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat tempat ibadah permanen di HUG Semarang Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan apa yang diperlukannya. Ya Tuhan, baik itu tempat, baik itu dana, Tuhan, baik sarana, Tuhan kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang punya segalanya ya Tuhan, baik izin-izinnya juga kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah di sana boleh berdiri suatu rumah ibadah untuk beribadah bagi jemaat-jemaat Tuhan, dan juga boleh ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan untuk mereka bersama-sama berkumpul di tempat tersebut ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik, maka Tuhan yang akan mengadakan segala yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau ya Bapak, Engkau bukakanlah rahasia kebenaran firman melalui pewahyuan yang baru, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar pengurapan Roh Kudus terus bekerja di dalam pikiran dan hati hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apa yang disampaikan adalah hal-hal yang sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapak bagi kami yang mendengarkan semua. Tuhan, urapi kami juga. Tuhan, hati kami sucikan, kuduskan, supaya firman-Mu boleh ditabur dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Bahkan jadikan kami orang-orang yang selalu berkemenangan, menjadi berkat bagi banyak jiwa di lingkungan kami, di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya boleh melihat setiap Bapak Ibu adalah umat Tuhan yang diberkati Tuhan, amin. Umat Tuhan yang bersemangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sekarang, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sekarang tidak ada yang kebetulan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Yang siap dengan firman Tuhan, biar boleh angkat, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan diberikan pada saya, pada Bapak Andi, untuk belajar kembali membawakan sharing firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Itu terdapat dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Sebagai latar belakang, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia ada dalam penjara di Roma karena iman dan ketaatannya dalam melayani Allah. Ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang besar. Kalau
Zaman sekarang kota Efesus ada di Turki, Bapak Ibu. Di sana 3 tahun Paulus melayani gereja jemaat di Efesus. Dan saya percaya juga surat Efesus ini ditujukan kepada kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang tinggal di zaman ini, sekarang ini. Dengan tujuan adalah supaya setiap kita boleh menjalani hidup sebagai anak terang di dalam Kristus Yesus. Kita akan belajar dari Efesus 5, 1-21 ini, apa saja nasihat daripada Rasul Paulus kepada kita, supaya kita mampu hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama, hidup dengan identitas yang baru, identitas yang benar. Saya akan bacakan di Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam terjemahan lain, dalam terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dijelaskan, ditulis dengan jelas, di Efesus 5:1, kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu, kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Jadi poin pertama, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak terang. Kita harus sadar siapa kita dalam Kristus, identitas kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ciptaan baru, manusia baru yang sudah dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Itu poinnya, Bapak Ibu. Ini dasar yang sangat penting buat kita, untuk kita mampu menjadi anak terang. Ada di next slide selanjutnya. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dimuliakan di dalam Kristus. Kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan baru, Bapak Ibu. Tuhan mau kita hidup selalu dalam kasih Allah dan hidup dalam identitas yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dengan jelas di pasal sebelumnya, Paulus juga menjelaskan tentang siapa kita di dalam Kristus. Itu dalam Efesus 4 ayat 24. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Jadi poin pertama ini sangat jelas apa yang diajarkan Paulus, bagaimana kita menjadi anak-anak terang, adalah kita harus tahu siapa kita dalam Kristus. Kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan baru yang sudah diciptakan di dalam kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan Tuhan. Jadi siapa saya dalam Kristus itu sangat penting, Bapak Ibu. Yang pertama, saya adalah manusia baru, saya adalah anak Allah, dan hidup saya sesuai desain, sesuai penciptaan dan pola Allah. Saya benar, lurus, dan suci. Slide. Identitas kita menentukan siapa kita dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ini adalah fondasi yang sangat penting. Siapa kita, identitas kita akan menentukan siapa kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saat kita mengerti siapa kita dalam Kristus, bahwa kita sudah diampuni, sudah dikuduskan, sudah disucikan, kita adalah anak Allah, maka hidup kita akan sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah, sebagai orang kudus, sebagai orang suci, sebagai orang yang penuh kemuliaan Tuhan, sehingga kita tidak akan sembarangan menjalani kehidupan ini. Jadi poin pertama ini sangat penting untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Lalu yang kedua, yang diajarkan oleh Rasul Paulus yaitu adalah hidup dalam ekosistem, habitat, atau lingkungan yang baru. Hidup dalam ekosistem, habitat, atau lingkungan yang benar, yang baru, yang benar, sesuai dengan siapa kita dalam Kristus. Itu dalam Efesus 5, 3-7. Saya bacakan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan
disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Dengan jelas sekali, Rasul Paulus menjelaskan, mengajarkan kepada jemaat di Efesus, kepada kita semua, bahwa setelah kita memiliki identitas yang baru, setelah kita menjadi manusia baru, Tuhan mau kita hidup di dalam lingkungan yang baru, hidup dalam ekosistem yang baru, hidup dalam komunitas yang benar, ekosistem yang benar, lingkungan yang benar. Next slide. Jadi tiap makhluk hidup itu memiliki habitat, memiliki ekosistem dan lingkungan sesuai dengan desain waktu diciptakannya. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia punya ekosistem, punya habitat, punya tempat tumbuh yang berbeda. Demikian juga manusia yang berdosa itu hidup dalam lumpur dosa, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam lingkungan yang memang berdosa, Bapak Ibu. Itulah manusia berdosa. Tetapi kita seperti poin pertama tadi, kita sudah diselamatkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah menjadi ciptaan baru. Maka kita juga harus hidup di dalam lingkungan yang baru, dalam ekosistem yang baru, sesuai dengan siapa kita dalam Kristus. Kita harus hidup di dalam lingkungan yang kudus, komunitas yang suci, yang penuh kemuliaan Tuhan. Kita sebagai manusia baru harus hati-hati dengan apa yang masuk dalam pikiran kita. Karena apa yang kita lihat dan dengar sangat mempengaruhi bagaimana hidup. Jadi tidak memungkiri, kita harus jaga gerbang mata dan telinga kita terhadap pengaruh dunia ini lewat pergaulan kita di zaman modern sekarang. Lewat teman, komunitas, atau media sosial. Kita melihat sekarang bagaimana pengaruh daripada media sosial sangat kuat. Ini bicara tentang juga lingkungan, bicara tentang juga komunitas, bicara juga tentang pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, itulah kita. Kita setelah menjadi manusia baru, kita harus memilih teman-teman yang baru. Memilih teman-teman komunitas yang sesuai dengan siapa kita dalam Kristus. Kita juga harus memilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap hari. Kita melihat di media sosial, bagaimana pengaruhnya sangat-sangat kuat mempengaruhi kehidupan kita. Mau nggak mau sekarang ini, survei membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang tertinggi tingkat kecanduan akan media sosial. Waktu yang digunakan untuk melihat media sosial sangat besar oleh orang-orang Indonesia. Dan kita tahu bahwa itu ada pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita tidak menjaga gerbang mata kita, telinga kita, maka kita bisa terpengaruh akan hal-hal yang buruk. Tetapi kalau kita punya komitmen untuk menjaga itu, maka kita akan tetap bisa hidup di dalam rencana Tuhan untuk kita tetap bersinar terang bagi kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang dinasihat ke Paulus? Yang ketiga adalah kita hidup dalam visi yang baru, visi yang daripada Tuhan. Maaf ada kesalahan penulisan di dalam judul, tapi yang benar adalah hidup dalam visi yang baru, visi yang dari Tuhan. Itu di dalam Efesus 5:4-14. Saya bacakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya,
telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Semua yang nampak adalah terang. Itu sebabnya, bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan percaya atas kamu. Dalam perikop ini sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita, bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Itu juga akan menjadi visi kita dalam menjalani kehidupan ini. Ada dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 yang dikatakan bahwa bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi visi ini adalah visi yang Tuhan berikan pada kita. Visi yang baru. Sebagai manusia yang baru harus punya visi yang baru. Visi yang daripada Tuhan. Visi ini akan menjadi penuntun, panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang yang menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu dengan jelas di ayat yang 8 dan ke-9. Jadi setelah kita punya sadar, kita harus punya identitas yang baru, siapa kita dalam Kristus, kita hidup dalam lingkungan yang baru, yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup dalam terang Kristus, hidup di dalam kekudusan, lingkungan yang kudus. Yang ketiga, kita juga harus punya visi yang baru, yaitu menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi Tuhan. Lalu yang keempat, poin yang keempat adalah kita harus sadar bahwa waktu hidup kita sangat terbatas. Itu dalam Efesus 5:51, saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam perikop ini, dalam beberapa ayat terakhir ini, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana kita harus sadar bahwa waktu hidup kita sangat terbatas. Yang pertama, kita harus pergunakan waktu yang ada ini dengan baik, dengan hidup bijaksana, karena waktu ini sangat terbatas. Tentang waktu yang sangat terbatas, saya akan sharing sebuah kesaksian Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu, saya punya teman masa kecil dari SD, SMP sampai SMA yang baru berjumpa kembali sekitar 2 tahun lalu waktu pandemi. Dan 2 minggu yang lalu saya dikabari bahwa teman saya ini meninggal dunia, Bapak Ibu. Padahal saya sering beberapa kali ketemu saat kita belanja ke toko bahan kue, karena teman saya ini juga usaha di bidang kuliner. Sangat berkesan karena teman saya ini orangnya tuh sangat rame ya, sangat friendly ya. Setiap kali ketemu saya selalu dia rame seperti itu. Jadi saya sangat terkejut dikabari di grup teman-teman itu bahwa namanya adalah Cida, bahwa teman saya ini meninggal. Karena tidak ada kabar bahwa dia sakit, tidak ada kabar dia mengalami apa. Karena
WA terakhir kontak saya adalah di waktu Natal. Itu saya ajak ke gereja kita, belum bisa. Lalu saya beberapa ketemu juga di jalan, di toko. Saya melihat bahwa teman saya sehat-sehat saja, tidak ada keluhan sakit dan lain-lain. Ternyata usianya sangat muda saat dia dipanggil Tuhan. Dan saya tanya kepada suaminya bagaimana kronologinya. Ternyata seminggu sebelum meninggal mengalami sakit mah akut gitu. Jadi seminggu tidak bisa makan, tidak bisa masuk makanan sehingga dia lemas. Lalu di hari ke-7 dibawa ke rumah sakit dengan maksud supaya mendapat infus supaya badannya itu ternyata di IGD saat mendapatkan infus mengalami gagal nafas. Padahal waktu berangkat dari rumah ke rumah sakit semua dalam kondisi happy, masih bersenda-gurau dengan anak-anaknya. Tetapi dalam waktu sekian jam di IGD dalam perawatan harus pulang ke rumah Bapak. Jadi kita tidak pernah tahu waktu kapan kita kembali ke surga. Kita tidak pernah tahu berapa waktu yang masih kita miliki. Waktu adalah sumber daya yang kita miliki yang sangat terbatas, yang tidak bisa kita ulang, juga tidak bisa kita minta tambah. Semua ada porsinya. Sesuai dengan nasihat Paulus ini, kita harus bijaksana dalam hidup, karena waktu sangat terbatas. Lalu, jangan bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan dengan cara selidiki, pelajari firman Tuhan setiap hari. Jadi Paulus juga menekankan, kita jangan bodoh, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau, lewat firman-Nya, lewat kebenarannya yang kita baca dan renungan setiap hari. Lalu berikutnya, Paulus juga menasihatkan setiap kita, hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Hidup selalu dalam pengurapan dan tuntunan Roh Kudus. Apalagi di zaman sekarang yang gelap, banyak sekali hal-hal yang tidak benar, kita selalu perlu sekali tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus sangat penting. Yang terakhir, kita harus selalu bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Hal ini menjadi gaya hidup dan lifestyle kita sehari-hari. Demikianlah 4 hal yang akan memampukan kita untuk kita hidup sebagai anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu, mari lewat kebenaran kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Kita boleh yang pertama, hiduplah identitas baru, identitas benar. Dengan selalu sadar siapa saya dalam Kristus. Ini fondasi yang sangat penting. Ini yang menentukan bagaimana kita hidup. Kita hidup sebagai anak Tuhan. Kita hidup sebagai orang kudus. Kita hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Maka hidup kita pun akan benar. Lalu yang kedua, kita hidup dalam habitat, lingkungan, komunitas yang benar, yang tepat. Itu menjaga apa yang masuk dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam terang, maka hidup kita akan semakin terang. Akan menerangi dunia yang gelap. Lalu yang ketiga, hidup dalam visi yang baru, visi yang dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah. Visi yang menjadi penuntun dan panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Lalu yang keempat, kita harus selalu sadar bahwa waktu hidup kita sangat terbatas. Ini yang membuat kita sangat menghargai hidup dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Puji Tuhan, kiranya setiap kita selalu semangat dan ingat selalu bahwa kita adalah anak-anak terang yang dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi dunia ini. Puji Tuhan, sharing firman Tuhan. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Baik, puji Tuhan. Kita semua diberkati, yang diberkati lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar hidup sebagai anak-anak terang. Ya, maaf suara saya agak hilang ini. Kemarin pelayanan di Padalarang terlalu semangat ya pelayanannya sampai suaranya hilang. Tapi bisa terdengar ya suaranya ya. Bisa terdengar ya. Yang bisa. Sudah.
Yang tidak adalah boleh kameranya di on ya. Coba saya mau lihat suara saya jelas. Oh, nah, saudara, dari 4 hal yang disampaikan hidup ya, masih ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, jauh dari kehendak Tuhan. Menebus Kristus, kita dikembalikan kepada kualitas ilahi, kepada kemuliaan Tuhan. Dan kita yang hadir pagi hari ini, saya harus bahwa menurut rupa Allah. Katakan amin, saudara. Identitas kita benar dipulihkan, komunitas, ya, Andri, ekosistem, habitat, dan lingkungan, ya. Komunitas yang baru, ya. Lalu visi yang baru, dan ingat bahwa waktu hidup kita itu terbatas. Karena, ya, Anda lihat apa yang di tangan saya? Botol, ya. Ini lihat apa ini? Botol plastik, ya, saudaraku. Saudara, botol plastik ini kalau yang sudah kosong gini, harganya itu murah banget. Paling hanya berapa ratus lah kalau Anda beli ke tukang rongsok itu nggak ada harganya. Murah sekali, saudara. Ya, ini gambaran. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Ya. Nah, bagaimana jika botol ini terisi dengan cairan yang kotor, cairan yang busuk, jelas tidak ada nilainya sama sekali, kita pasti akan buang. Betul nggak, saudara? Anda mau simpen botol ini kalau isinya cairan yang kotor, cairan yang busuk? Nggak mau simpen. Pasti dibuang. Tapi apa yang terjadi kalau botol ini isinya parfum? Dibuang nggak? Apalagi parfumnya yang mahal. Nggak akan dibuang ya, saudaraku ya. Botol ini ketika terisi dengan cairan yang mahal, cairan yang bernilai, akan membuat botol ini juga menjadi bernilai. Apa artinya, saudara? Orang hanya melihat kadang itu dari sisi luar. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini bahwa sesuatu yang di dalam itu akan mempengaruhi yang di luar. Yang di dalam kita juga akan mempengaruhi yang di luar. Jangan biasakan berpikir seperti orang dunia. Hanya lihat yang di luar. Gampang menilai orang dari yang di luar. Tetapi Alkitab katakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi sekarang ukurannya, jangan yang di luar, tetapi apa yang ada di dalam kita. Ya, kalau botol ini saya umpamakan tadi berisi parfum yang mahal, dia akan menjadi bernilai. Nggak akan ada orang yang buang botol ini, saudara. Dan yang kedua, ketika botol ini saya buka, maka wangi dari parfum itu juga akan menyebar ke sekitarnya. Anda mengerti maksud saya? Ya, hidup yang bernilai di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, bukan hanya sekedar untuk diri kita, tetapi hidup yang bernilai itu akan menyebarkan bau harum bagi sekitar kita. Ya, coba kita cek sebentar, apakah hidupku sudah menyebarkan bau harum bagi lingkungan sekitarku? Apakah hidupku sudah menyebarkan bau wangi bagi orang-orang di sekitar? Ini yang harus menjadi perenungan kita agar hidup kita boleh menjadi terang. Ya, jangan berpikir gini, nggak apa-apalah kan yang penting
hubunganku sama Tuhan. Yang penting kan yang di dalam ini, ya. Orang mau nilai aku seperti apa terserah. Memang kita hidup fokusnya Tuhan dan kita nggak perlu dikontrol oleh penilaian orang. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita pun harus tunjukkan sesuatu yang ada di dalam ini agar terpancar keluar. Kalau dalamnya bernilai, dalamnya baik, dalamnya itu semerbak wangi, itu akan terpancar keluar, saudara. Nggak mungkin kalau dalamnya bagus, keluarnya nggak bagus. Kalau dalamnya baik, pasti kata-kata yang keluar juga baik. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Kalau dalamnya baik, sikap yang terpancar juga pasti baik. Kalau dalamnya berkualitas, pasti aura atau atmosfer yang dibagikan bagi lingkungan sekitar juga sesuatu yang berharga dan berkualitas. Yang mau menjadi anak-anak terang, katakan amin. Yang mau lambaikan tangan kita, saudaraku, puji Tuhan. Ya, hidup sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya akan umumkan hal penting, mohon perhatian Bapak Ibu. Untuk morning call hari Kamis mendatang, yaitu pada tanggal 22 Februari, Kamis besok ini ya, khusus hari Kamis besok, morning call kita diajukan jam 5 pagi. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Karena gereja kita mendapatkan tugas untuk melayani di Menara Doa Sehati. Jadi ini gabungan dengan seluruh gereja dan hamba-hamba Tuhan GBI sejawa sejawa Tengah. Ya, karena itu saya mohon kita semua perhatikan ini, jangan ada yang kecelek, jangan ada yang keliru. Khusus Kamis besok diadakan jam berapa, saudara? Coba tunjukkan tangannya. Jam 5 pagi. Saya harapkan join sebelum waktunya. Ya, jadi kalau Menara Doa Sehat itu giliran. Gereja A jam berapa sampai jam berapa, gereja B jam berapa sampai jam berapa. Nah, kalau Anda join jam 5 kurang 5 menit, itu masih dipegang oleh gereja sebelumnya. Jadi jangan bingung. Tunggu aja dulu, nanti begitu jam 5.00 dari gereja kita yang akan melayani. Ya, tolong catat baik-baik, nanti saya juga akan ingatkan dalam pesan broadcast. Terima kasih. Mari satukan hati, kita akan akhiri doa morning call pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat persekutuan bersama Tuhan dan saudara seiman kami melalui morning call. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu yang selalu menjadi berkat, mengubahkan kehidupan kami, agar hidup kami pagi hari ini juga diingatkan untuk menjadi anak-anak terang. Terima kasih Bapak, hidup yang berharga yang sudah ditebus. Kami mau dari hidup kami ini, dari dalam hidup kami ini, terpancar keluar sesuatu yang berbau harum bagi kemuliaan Tuhan. Terpancar sesuatu yang berharga bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang melayani, baik di studio HOG dan yang di rumah-rumah. Bapa, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Kami bersyukur Engkau terus memberkati orang-orang yang kami kasihi, berdoa untuk Carla, diberkati, bertumbuh dalam kasih karunia, dalam mujizat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, hal yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Hidupnya boleh menjadi tanda ajaib bagi banyak orang, bagi kemuliaan Tuhan. Berkati setiap orang tua kami, baik Akung, Oma, untuk Tante Miliawati, untuk Ipo, untuk Tante Magda, untuk Pak Dani, untuk Om Darmawan yang ada di Jogja, Bapak dan Ibu Harun di Semarang. Bapak karuniakan kesehatan, umur yang panjang, terlebih keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Di usia tua mereka tetap menikmati
kasih Tuhan yang begitu berlimpah, menikmati damai sejahtera, dan mereka hidup dalam penyertaan Tuhan. Berkati dan pulihkan saudara-saudara kami, baik Bu Ririn dipulihkan dari cedera pinggangnya melalui terapi yang dilakukan, juga untuk Ibu Lianawati di Purwokerto, Tuhan juga berkati proses terapi, segala gangguan pada bagian saraf dipulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan menyembuhkan sempurna. Bapak berkati juga proses terapi Ibu Indah. Kami percaya Engkau menjadikan yang tidak baik menjadi baik, semuanya menjadi sehat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati Denny dan Lisa, terus mereka tetap dalam pengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kami semua yang hadir, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berbeban berat beroleh kelegaan. Yang dalam pergumulan Tuhan membuka jalan. Terima kasih Bapak. Saya mengucap syukur, berdoa, dan mengakhiri morning call pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam Putranya Tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Terima kasih yang melayani, terima kasih Andri, Tuhan berkati, sampai jumpa.